Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan saat ini di Bali Now kami sudah kedatangan narasumber yaitu Ketua Yayasan Kaki Kita Sukesade, yaitu Imade Adi Tiastana. Nah, kita mau membahas tentang apa? Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Adit. Ya, saya panggil Adit nih, Punapi Gatra. Dari Buleleng ke Denpasar ke Bali Now. Matur semua. Selamat datang di Bali Now. Kita akan membahas tentang Yayasan Kaki Kita Sukesade. Nah, nanti di segmen-segmen berikutnya kita akan membahas tentang apa sih Yayasan Kaki Kita Sukesade. Nah, sebelum kita bahas panjang lebar, apa sih yang membuat Adit mendedikasikan diri untuk membantu masyarakat untuk menangani luka-luka karena diabetes ya. Apa sih yang membuat Adit mendedikasikan itu? Pertama, YKKS itu kepanjangan dari Yayasan Kaki Kita Sukesade gitu ya. Itu ada kata kaki kita. Nah, kenapa kaki kita? Karena YKKS memiliki 3 program. Pertama, merawat orang luka diabetes. Orang luka diabetes itu paling banyak itu terjadi pada kaki. Gitu. Nah, setelah dia mengalami luka, itu dia sangat berisiko mengalami amputasi. Sehingga program kedua kita adalah membuatkan mereka yang teramputasi itu kaki palsu. Nah, sudah punya kaki palsu, tentunya mereka harus bisa bekerja. Dalam kondisi mereka menggunakan kaki palsu, kita sebut mereka sebagai kaum penyandang disabilitas, tentunya peluang kerja untuk mereka itu sangat kecil. Sehingga program ketiga kami adalah pemberdayaan disabilitas. Gitu. Nah, kaitannya kenapa saya tertarik gitu ya merawat orang dengan luka diabetes, kebetulan saya sendiri dan istri saya itu seorang perawat. Berarti bekerja di rumah sakit? Tidak pernah bekerja di rumah sakit. Jadi? Ya, jadi saya lulusan Universitas Udayana, program keperawatan, tamat dari UNUD, saya harus balik ke Singaraja karena kebetulan saya anak laki-laki satu-satunya gitu ya. Dan waktu kuliah pun saya sudah sering merawat orang luka diabetes sebetulnya bersama dosen saya. Karena waktu itu waktu kita belajar di keperawatan kita tahu bahwa diabetes itu akan terus meningkat. Akan terus meningkat. Nah, saya tangkap ini menjadi sebuah peluang bisnis. Waktu 2010-an itu ya, waktu saya kuliah merawat orang luka diabetes di Denpasar, tarifnya cukup tinggi. Sampai berapa kira-kira? Sekitar 200 sampai 400 ribu sekali rawat. Sekali rawat membersihkan luka-luka pasien? Membersihkan luka. Jadi kalau orang luka diabetes itu tidak seperti orang dengan sakit panas dingin gitu ya. Kita rawat sekali, sembuh, selesai. Kalau dia mengalami luka, kita harus rawat dia 2 hari, atau paling lama itu 4 hari sekali. 4 hari sekali harus dibersihkan harus lukanya. Dibersihkan. Jadi kalau saya punya 1 pasien, berarti 1 bulan paling tidak saya akan merawat dia sebanyak 15 kali. Iya. Ya, estimasi saja 15 kali 200 sudah saya dapat 3 jutaan lah untuk 1 pasien. Wah, menjanjikan nih hitung-hitungan bisnisnya gitu ya. Balik ke Singaraja, saya coba kembangkan perawatan luka diabetes. Yang saya temukan ternyata kondisi masyarakat di Denpasar dan di Singaraja jauh berbeda, terutama dari segi ekonomi. Tahun 2013 saya merawat luka diabetes di Buleleng itu hanya dengan tarif 50.000. Hanya 50.000, beda 200. Jauh sekali kan? 50.000 itu. Nah, terus begitu berlanjut karena kebetulan dari awal saya merawat pasien, tempat praktek saya namanya Ganesha Care gitu ya. 50.000 dan akhirnya promosi yang kita dapat dari mulut ke mulut itu lebih banyak memang pasien dengan ekonomi menengah tersebut. Hingga akhirnya sampai tahun 2016 saya lebih banyak mendapatkan pasien tidak mampu. Mulai susah menjawab saat kita ditelepon sama pasien lalu bertanya, "Pak Adit, mohon maaf, berapa bayarnya?" gitu. Misalnya saya bilang 150, dia akan nawar. Nah, proses tawar-menawar ini kadang-kadang berat sekali, Mbak. Ya, karena dia sakit. Karena dia sakit gitu. Kalau kita jual barang, misalnya dia beli
kursi atau apa Pasti gitu punya kan, dia duit. lagi dalam punya duit gitu. Kita tinggal bisa bilang, wih mohon maaf pokoknya saja 100, saya ambil untung 10.000 lah masih gitu. bisa ya. Tapi ini orangnya dalam kondisi orang sakit, dan saat kita kunjungi ke rumahnya gitu ya, karena kita merawat pasien lebih banyak ke rumah-rumah, kita akan lihat situasi si pasien secara menyeluruh. Mulai dari rumahnya seperti apa, keluarganya, pekerjaannya, belum lagi kalau kita sudah dekat dengan pasien, mereka akan tidak segan gitu bercerita tentang apa kondisi. masalahnya dia. Dan akhirnya kita akan menemukan masalah ekonomi. Jika kita paksakan kita dengan tarif yang tinggi, mungkin dia akan bisa ya. Cuman masalahnya perawatan ini harus kontinu. Kalau dia di pertengahan jalan dia bilang tidak punya uang, kita hentikan perawatannya, luka ini akan terus menyebar, dan risiko amputasi maupun kematian itu sangat tinggi. Karena kalau sudah luka berarti itu sudah sangat tinggi sekali ya. Kalau sudah luka berarti komplikasi. Iya, Sudah. sudah komplikasi. Lukanya terinfeksi, infeksinya menyebar seluruh tubuh, akhirnya menjadi sepsis, itu risiko kematian tinggi sekali. Jadi kita harus rawat dengan baik di sana. Iya. Nah akhirnya 2016 kebetulan saya sudah bisa membangun rumah gitu ya, membuat tempat praktek yang tidak harus saya ngontrak gitu. Sebelumnya ngontrak. Nah di sini saya mulai membuat keputusan sama tim, sama istri, ayolah kalau ada pasien yang dengan masalah ekonomi untuk perawatan luka diabetes, kita tinggal bilang silahkan datang ke tempat saya, ibu bayar seikhlasnya, bapak bayar seikhlasnya, kalaupun tidak punya tidak masalah. Oh, jadi akhirnya dari tahun 2016 membuat pelayanan perawatan luka diabetes tanpa tarif namanya. Tanpa tarif. Tanpa Tapi tarif. bagi Jadi, yang istilahnya dalam kondisi ekonomi yang mampu, tarifnya juga mereka begitu. akan mengerti sendiri. Oh, oke. Ya, mereka akan mengerti sendiri gitu. Tetap tidak ada tarif seikhlasnya, Ya. ataupun kalau yang tidak mampu dibebaskan begitu? Iya. Dan biasanya sering kayak kemarin pasien kami yang sudah sembuh gitu, akhirnya datang dia bawa banten gitu ya, matur suksema lah istilahnya gitu. Nah dengan metode seperti itu saya mulai merubah target hidup saya. Yang awalnya mindsetnya adalah sebagai seorang pengusaha gitu ya, karena secara hitung-hitungan bisnis itu kena sekali gitu. Akhirnya dengan kondisi itu saya merubah bahwa hidup ini kayaknya yang harus saya jalani adalah hidup dalam ranah sosial. Sehingga tahun 2019 saya memutuskan membuat yayasan ini. Namanya YKKS. YKKS. Nanti di segmen kedua kita akan bahas tuntas tentang YKKS. Nah, pasti ada tantangan dan hambatan dalam merawat luka-luka pasien di awal-awal sampai akhirnya. Tantangannya merawat luka pasien diabetes di awal-awal adalah tantangannya pasien nggak bisa bayar. Ya itu tantangan berat. Sedangkan kita harus menutup kos operasional pelayanan tersebut. Apalagi 2013 saya ngontrak ruko di pusat kota Singaraja. Jadi kos operasional pegawai juga nuntut, sedangkan pasien nggak bisa bayar. Iya. Gitu. Saya tidak bilang semuanya tidak bayar, nggak bisa bayar ya. Tapi kalau dipresentasikan hampir 60-70% pasien saya yang luka diabetes itu dari menengah ke bawah. Mungkin di awal mereka mampu, mereka bekerja ya. Tetapi saat mereka sakit, produktivitas mereka mulai berkurang. Produktivitas mereka berkurang ditambah lagi luka diabetes. Berarti yang awalnya jualan nggak bisa jualan. Yang awalnya bekerja nggak bisa bekerja, otomatis sumber pendapatan mereka akan terputus. Ya jangan bilang kalau pegawai negeri lain lah gitu. Nah itu yang membuat mereka terkendala masalah pembayaran di sana. Nah cuman saya rasa sebuah masalah atau hambatan yang timbul karena saya mulai menikmati pekerjaan saya itu, saya harus mencari solusinya. Bagaimana saya tetap bisa membantu pasien, tetapi sumber pendapatan saya masih tetap berjalan. Akhirnya saya dengan istri belajar bagaimana kita membuat obat-obatan, terus pencuci luka, perawatan luka dengan bahan-bahan herbal. Akhirnya saya ikut pelatihan juga dan akhirnya menemukanlah sebuah cara untuk membuat obat-obatan dari bahan herbal. Nah, kalau perawatan luka diabetes, waktu saya baru tamat itu kebanyakan produknya adalah produk dari luar. Sehingga
satu kali rawat obatnya saja bisa 100 sampai dengan 200.000. Iya. Berarti kita harus tarif 400.000 itu cocok dong gitu. Iya. Nah tapi kan kondisi berbeda di Singaraja. Oh iya, karena harus diperjualbelikan juga kan yang herbal. Jadi akhirnya dengan saya bisa membuat obat-obatan sendiri untuk pasien-pasien saya, kos operasionalnya jauh bisa ditekan. Akhirnya 2016 ya sudahlah, itu juga ini obat kita buat sendiri. Ayo kita gunakan apa yang kita tahu, apa yang kita mampu, lebih ke arah sosial. Oh, berarti ada solusi ya? Ada dengan solusi. Bisa Makanya, menekan biaya. Betul. Jika hambatan itu kita fokuskan ke hambatan, sesuatu yang besar dan kita tidak bisa lewati, ya saya tidak bisa membuat YKKS saat ini. Itu belum lagi membuat yayasan, apakah masalah bisa diselesaikan? Tidak. Ya kalau yayasan itu disupport oleh sebuah donasi yang besar. Kalau tidak, enggak bisa jalan juga gitu. Gitu. Berarti memang pasti ada jalan lain ya untuk bagaimana kita bisa tetap jiwa sosial masih tetap jalan, tapi ada alternatif lain agar bisa lebih menekan biaya-biaya yang lain. Biasanya obat-obatan yang mahal bisa kita buat dari herbal-herbal yang bisa menekan biaya. Benar. Gitu. Jadi saya ingat cerita satu pasien saya itu tahun 2014-an ya. Namanya Pak Mangku Darke dari Suwug, dari desa Suwug di Buleleng. Dia itu luka diabetes. Dulunya dia seorang kontraktor. Jadi saat saya ketemu, dia bercerita, woi dulu tiang nak kontraktor gitu. Bangun-bangunan besar di Denpasar itu saya yang buat. Gitu. Tapi itu dulu. Saat dia masih sehat. Dia tunjukkan dia pakai jam yang bagus waktu dia masih jadi kontraktor. Dan akhirnya jamnya itu sampai di sini dia. Karena? Saking kurusnya si bapak itu. 8 bulan tidak pernah keluar dari tempat tidur. Karena dia mengalami luka diabetes. Baru ketemu saya, dia bilang dengan percaya dirinya, tenang saja dek, nanti buatkan nota. Gitu. Buatkan nota. Nanti anak saya yang bayar yang di Denpasar gitu ya ceritanya. Setiap saya ke sana saya buatkanlah nota, ditaruhlah di belakang bantal. Hingga akhirnya sebulanan lebih sudah berjalan, kayaknya bantalnya itu penuh dengan nota. Istrinya menyampaikan kepada saya, anaknya sudah tidak bekerja katanya. Si bapak itu lalu cerita, mohon maaf dek, ternyata saya tidak bisa bayar Anda, gitulah rasanya. Coba, pada seperti itu saya sudah 1 bulan loh merawat dia. Dan dia kumpulin nota dan dia tidak bisa bayar. Apakah saya harus hentikan perawatannya dalam kondisi seperti itu? Saya langsung jawab, nggih Pak, ten kenapi, ayo saya akan tetap rawat Bapak sampai akhirnya Bapak sembuh. Gitu. Ini lukanya itu ilustrasikan ya, ini anggap kaki. Iya. Di sini ada pergelangan kaki gitu. Iya. Saat saya angkat itu kakinya itu jatuh seperti ini. Karena tulangnya, tendon, bahasa ininya urat ya, itu sudah busuk. Cuman disambungkan oleh kulit. Oh, berarti sudah jadi tidak ada pembusuk fungsi gitu, ya. nggak ada fungsi. Karena dia seorang pemangku, saya anjurkan padahal waktu itu untuk diamputasi, tapi dia tidak mau. Ya dengan alasan karena dia seorang pemangku gitu. Kita rawat akhirnya 3 bulan tanpa dibayar, luka itu sembuh. Cuman setelah luka sembuh, itu 4 bulan loh kita rawat, akhirnya tanpa bayar itu. Iya. Lukanya sudah sembuh, saat dia berdiri kaki ini tidak bisa dipakai berdiri, karena fungsinya sudah rusak. Iya. Saya berpikir lagi, apakah layanan saya dihentikan sampai di sini gitu. Saya coba cari-cari di Google, di mana ya saya bisa lanjutkan membantu Bapak ini. Ketemulah solusinya, dibuatkanlah brace namanya. Sejenis kaki palsu, tetapi nggak ada telapaknya, penyangga kaki. Akhirnya saya ketemulah di Sande Pupuan. Saya bantu Bapaknya itu untuk menggalang donasi waktu itu. Woi, galang donasi nggak semudah yang saya pikirkan ya. Itu sebulanan, susah sekali menggalang donasi, dan akhirnya donasinya terkumpul. Saya antarkan Bapaknya itu ke Sande dan akhirnya dia menggunakan brace itu. 1 tahun ke depannya saya ketemu dia di sebuah pameran jualan kopi. Wah, di situ saya ketemu dia, langsung saya dipeluk ya.
saya agak lupa wajahnya. Karena waktu saya rawat dia masih kurus gitu. Iya. Di sana dia udah gemuk, dia udah bisa jualan. Sehat. Dan dia mengucapkan terima kasih kepada saya. Dan dia, apa ya, dia sih nggak bayar hutangnya dia selama 4 bulan ya. Tapi saya rasa jerih payah kita membantu dia terbayarkan gitu. Iya, Wah, akhirnya si bapak ini bisa jualan, bisa bekerja gitu. Dia bilang dia setidaknya sudah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan jualan. Nah, di situ saya temukan, wah, hal yang saya lakukan ini kayaknya harus kita teruskan. Karena ini bermanfaat bagi orang banyak. Gitu. Luar biasa ya, berarti gitu. kita mengerjakan sesuatu dengan sukarela. Iya. Dan bisa membahagiakan orang lain, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan tantangannya adalah saat kita harus membantu orang lain, tapi kita sendiri itu dalam kondisi tidak mampu-mampu amat. Nah, ini yang jadi tantangan tapi besar. Ya pasti ada rezeki di sumber lain ya. Oke. Baik, pemirsa, kita masih akan membahas tentang Yayasan Kaki Kita Sukesada di segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik, pemirsa Bali Now, masih bersama Adit, kita masih membahas tentang Yayasan Kaki Kita Sukesada. Nah, dari tadi kita sudah membahas tentang penyakit diabetes, karena ada kaitannya dengan Yayasan Kaki Kita Sukesada ya. Nah, bisa dijelaskan keberadaan yayasan ini sebetulnya untuk apa sih, dan apakah ada kerjasama dengan pihak-pihak lain? Ya. Pertama, YKKS itu kan Sukesada ya. Sekarang untuk lebih meningkatkan layanan kita rubah kata Sukesada itu menjadi Yayasan Kaki Kita Senusantara. Sudah gitu. Dirubah? Iya. Oh. Nah, dulu waktu pendirian yayasan itu saya ketuanya, pembinanya itu bapak saya, pengawasnya mertua saya gitu. Karena kita belum punya orang-orang yang mensupport yayasan ini. Akhirnya untuk lebih mematangkan yayasan ini, kemarin kita merubah struktur. Dari pembina itu kita kebetulan ketemu Pak Ivan namanya. Jadi beliau seorang owner dari sebuah rumah sakit yang ingin mensupport program kita gitu. Nah, selain itu Yayasan Kaki Kita Sukesada ini sekarang sudah memiliki unit usaha dalam hal pemberdayaan disabilitas yang kami beri nama dengan Karva. Meluas ya? Iya, Karva ini per Juli kemarin itu sudah menjadi PT, namanya PT Mulia Karva Indonesia. Oh, jadi masih satu yayasan? Ya, yayasan. Cuman beda. Di bawahnya memiliki sebuah unit usaha yang namanya PT Mulia Karva Indonesia. Gitu. Kalau unit perawatan lukanya namanya Ganesha Care. Gitu. Oh gitu. Jadi sampai saat ini sudah ada berapa pasien ya sudah ditangani? Kalau luka diabetes dari tahun 2013 sudah ribuan ya. Ya, dengan estimasi ya sekitar 40-60% itu adalah pasien sosial. Kalau untuk kaki palsu, start dari tahun 2019, jadi YKKS ini berdiri 31 Oktober 2019, jadi Oktober depan kita akan ulang tahun. Gitu ya. Itu sudah membantu 24 kaki palsu. 24 kaki palsu. Lebih banyak di Buleleng. Gitu. Kalau untuk program pemberdayaan, kami sudah memberdayakan 8 disabilitas. Kita juga sudah punya asrama disabilitas di Buleleng. Oh, berarti langsung tinggal di sana langsung ya? Tinggal di sana, mereka bekerja di sana statusnya. Nah, harapannya tahun ini kita akan memberdayakan 8 disabilitas, jadi masih kurang lagi 2. Masih kurang lagi 2. Sulit nggak mencari para disabilitas yang mau direkrut untuk bekerja sama? Kalau mencari disabilitas yang mau direkrut itu sangat tidak susah ya. Karena di Buleleng data mengatakan itu ada 6.000 disabilitas. Cuman dalam memberdayakan disabilitas kita tidak bisa main rekrut. Ya. Beli Adet, saya mau bekerja dong, rekrut nggak bisa. Di sini harus ada sebuah sistem. Harus ada sebuah sistem pemasaran yang baik, sistem keuangan yang baik, sehingga kita bisa meningkatkan omset dan pesanan kita gitu. Nah, setelah pesanan meningkat, baru kita harus merekrut disabilitas. Gitu. Nah, cuman tantangannya yang kita rekrut ini adalah disabilitas. Jadi kalau tim teknis kami saat ini ada 6 orang adalah disabilitas. Nah, ini menjadi tantangan luar biasa ya, karena
untuk memberdayakan seorang disabilitas tentunya kita harus siap mendapatkan karyawan yang memang tidak sesuai spesifikasi yang kita harapkan. Ya, secara fisik dia sudah disabilitas ya. Iya. Kita benar-benar mendapatkan karyawan dari nol dan kita harus bimbing dia. Kita harus ajarkan dia, tidak hanya ajarkan keterampilan untuk bekerja, tetapi juga kita harus ajarkan dia mampu berkomunikasi, sosialisasi dan sebagainya. Iya. Itu tantangan juga ya. Iya, makanya tidak banyak perusahaan yang mau memberdayakan disabilitas dan bahkan ya kalau 1-2 orang sih oke ya, tapi ini 80% adalah disabilitas. Itu susah-susah gampang juga ya. Nah, kembali lagi kita ke penderita diabetes nih. Gimana sih proses penanganan para penderita diabetes yang biasa sudah luka-luka yang sudah parah gitu? Nah, penanganan luka diabetes, kebetulan saya seorang perawat, jadi kami memiliki SOP yang jelas secara keperawatan, bagaimana kita merawat orang luka diabetes. Ya, luka diabetes itu tidak sama seperti luka orang kecelakaan. Jadi luka diabetes yang kami tanganin itu luka borok, ada nanah, dan kadang-kadang juga ada belatung gitu ya. Ya kotor sekali lah kotor gitu. Sekali yang tidak ya kalau bahasa Balinya berung lah gitu. Ini berungnya gede sekali gitu. Nah, untuk bagaimana kita bisa merawat itu, tentunya pertama kita harus menempuh pendidikan seorang perawat. Gitu ya. Nah, nanti untuk prosedurnya itu jelas sekali secara SOP. Pertama kita buka balutannya, kita bersihkan, terus kita debridemen namanya, hilangkan bagian-bagian luka yang mati, kita bersihkan nanahnya, lalu kita kasih obat dan akhirnya terakhir adalah kita balut lukanya. Oh, tapi ada nggak yang sudah lukanya lebar gitu tapi tidak sampai amputasi? Banyak. Oh, karena dirawat ya? Dirawat dengan baik gitu. Cuman memang sekitar 15-30% mereka sangat risiko mengalami amputasi. Biasanya luka yang kami temukan itu sudah terlanjur besar. Iya. Terlanjur besar dan terlanjur meluas dia. Nah, yang seperti ini kalau memang harus diamputasi, kita sarankan untuk ke rumah sakit untuk menjalankan amputasi. Jika tidak diamputasi? Jika tidak amputasi, kematian di depan mata. Oh, berarti cepat menjalar gitu? Iya. Nah, selain itu untuk merawat luka diabetes, tadi saya sudah jelaskan, kita menggunakan bahan-bahan herbal. Bahan-bahan herbal itu keuntungannya adalah pertama, murah tentunya. Yang kedua, herbal itu tidak menyebabkan resistensi bakteri yang pada luka tersebut. Kalau obat kimia, kita kasih obat, lama-kelamaan si bakteri itu akan tambah kuat. Tambah kuat, akhirnya obat apapun yang kita berikan, dia nggak mempan gitu. Gitu ya? Ya, kalau herbal beda. Herbal itu tidak menyebabkan resistensi. Oh iya. Jadi apa nih agar tidak, bagi penderita diabetes, agar tidak sampai luka, bagaimana penanganan awalnya ini? Ya, yang pertama dia harus menerima dan menyadari kalau diabetes. Kebanyakan orang diabetes, dia tidak menerima dia mengalami diabetes gitu. Oh enggak, saya sehat gitu ya. Sehingga akhirnya dengan ketidakmenerimaan kalau dia diabetes, dia tidak melakukan upaya-upaya untuk mencegah komplikasi tersebut. Gitu. Ya, pertama harus menerima, kedua harus rutin untuk melakukan pengecekan gula darah. Ya, itu yang harus agar tidak semakin meningkat. Benar. Kadang-kadang ada orang dia menerima, saya diabetes, tapi dia sangat takut melakukan pengecekan gula darah ini gitu. Katanya nanti kalau tahu gula darahnya tinggi, dia akan kepikiran gitu. Stres. Padahal ini yang paling penting dilakukan. Diabetes itu juga termasuk salah satu penyakit silent killer. Diam-diam membunuh gitu. Tanpa melakukan pengecekan gula darah, kita tidak bisa mengevaluasi bagaimana status gula darah kita saat ini. Apakah baik, sedang, atau buruk gitu. Kadang-kadang juga pasien membuat sebuah penolakan gitu. Ada gejala, ada keluhan, tapi dia tutupi. Saya sehat gitu. Iya. Gitu. Dan saat ini anak-anak muda banyak yang terkena diabetes. Iya, benar. Banyak sekali kena diabetes gitu. Nah, ya, tadi kan saya lanjut lagi cek gula darah. Nah, selanjutnya pola makan ini yang harus kita lakukan. Saat ini banyak sekali tongkrongan, angkringan atau tempat ngumpul anak-anak saat ini dengan makanan-makanan yang karbonya tinggi gitu, dan itu sangat meningkatkan risiko
dia mengalami diabetes. Iya, sudah Apalagi karbo tinggi ya, tapi ditambah dia memiliki keturunan penderita gennya ya. diabetes. Iya, iya. Gitu. Jadi cepat banget ya Iya. sekarang karbo tinggi, makanannya tinggi, kemudian minuman yang mengandung gula kan banyak ya. seperti- Ditambah lagi makan karbo yang tinggi tetapi olahraga yang minim. Oh, iya. Iya. Ini harus seimbang. Seimbang ya. Mesti Gitu. seimbang. Jadi harus tetap olahraga agar bakar apa ya, habis makan bakar Iya. kalori bisa menurunkan Benar, juga benar. ya itu. Dan sekarang kan minuman-minuman juga kan. Iya, minuman-minuman. Model sekarang lah ya yang ada boba-boba Iya. begitu ya. Beli nasi, akhirnya minumannya Yang manis-manis yang manis-manis gitu, gitu. iya. Jadi double dia jadinya. Double sudah karbohidrat, kemudian minumannya manis juga. Manis juga. Ya Berarti syukur wajahnya pola- yang manis kan. Iya, kalau manis Tapi nggak dia apa-apa, mengalami kencing gitu loh. manis ya. Iya. Tapi kalau makanannya yang manis bahaya, gitu. Bahaya Ya. gitu. Baik pemirsa, di segmen ketiga kita masih akan membahas tentang diabetes, tentang yayasan kaki kita Sukasada. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, Bali Now masih membahas tentang yayasan kaki kita Sukasada. Sangat menarik sekali bahasan kita kali ini ya. Ini membahas tentang penyakit diabetes yang hampir Penyakit semua yang banyak sekali di dalam banyak. masyarakat. Ya. Kadang-kadang satu kakak itu pasti ada aja Ada. salah satu ya gitu. Nah, kita akan membahas tadi Adit sempat membahas tentang obat herbal. Nah, maksudnya obat herbal itu yang diproduksi apakah obat minum atau obat hanya untuk mencuci? Ya. Obat herbal yang kami gunakan di Ganesha Care dalam perawatan luka diabetes itu adalah obat untuk pencucian luka diabetes. Obat luar gitu. Ya. Jadi awal mulanya kalau standarnya untuk perawatan luka diabetes itu menggunakan air infus biasa di rumah sakit, ya air infus. Nah, saat saya mengawali perawatan luka ini, waktu itu air infus mulai susah didapat dan harganya cukup lumayan ya. Jadi saat saya mencuci luka pasien, yang kebetulan adalah pasien sosial, saat menuangkan obatnya itu saya jadi berpikir ini, semakin banyak saya tuangkan, berarti operasionalnya semakin tinggi gitu. Sedangkan dalam perawatan luka, apalagi lukanya besar, ya kita harus maksimalkan untuk perawatan itu. Akhirnya, saya mulai ikut pelatihan, mulai belajar, dan kebetulan waktu saya kuliah di UNUD, itu penelitian saya juga mengenai ekstrak daun jambu biji terhadap bakteri Staphylococcus aureus namanya. Yaitu salah satu bakteri yang ada di dalam luka. Gitu. Nah akhirnya terus saya kembangkan, saya mulai menanam beberapa tanaman di depan rumah saya. Yang utamanya adalah daun sirih, terus daun jambu biji, ada daun beluntas namanya, sama daun sambiroto. Itu direbus sampai mendidih lalu didinginkan dan saya buat dalam sebuah kemasan-kemasan kecil. Dan itulah yang saya gunakan untuk mencuci luka pasien saya gitu. Nah, tidak hanya air pencuci lukanya, kami juga memproduksi krim perawatan luka. Oh, ada juga krimnya. Ya, yang base-nya adalah menggunakan ekstrak kunyit dan aloe vera. Nah, dengan obat-obatan yang herbal tersebut, ada dua hal yang positif yang saya dapat. Pertama, menurunkan kos operasionalnya, dan akhirnya itu dapat mencegah resistensi atau tambah kebalnya bakteri pada luka diabetes tersebut. Berarti untuk obat minum? Nah, untuk obat minum ataupun insulin yang digunakan pasien, itu kami selalu anjurkan mereka untuk kontrol ke unit kesehatan, termasuk dari puskesmas, ataupun dokter spesialis, ataupun kontrol ke rumah sakit untuk melanjutkan medikasi yang diresepkan oleh dokter. Karena itu sangat penting. Nah, syukur sekali pasien-pasien yang menggunakan insulin itu kan sudah gratis dari pemerintah. Kalau beli untuk 1 bulan itu bisa jutaan. Mahal ya? Ya. Insulin yang biasanya langsung yang disuntik. Nah, cuman memang tantangannya adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat bahwa obat itu penting untuk diminum atau untuk disuntikkan gitu. Kebanyakan pasien kadang-kadang dia nyetok sendiri di rumah, dikasih oleh dokter, tetapi dia simpan di rumah tidak digunakan. Nah, itulah peranan kami seorang perawat untuk mengedukasi dan mempertegas kembali bahwa dalam merawat orang luka diabetes kita tidak bisa merawat lukanya saja, tetapi si pasien harus mengikuti medikasi yang dianjurkan dokter sehingga gula darahnya terkontrol, lukanya dirawat dengan baik, sehingga potensi sembuhnya itu jauh lebih tinggi. Iya, iya. Gitu.
Dan kabarnya Yayasan Kaki Kita Sukasada ini juga memberikan kaki palsu kepada Ya, pasien betul. yang kurang mampu, betul? Betul. Oke, gimana tuh awalnya? Nah, awalnya saya punya seorang pasien ya, luka diabetes gitu. Dia sebelum yayasan saya berdiri ini, saya anjurkan untuk amputasi. Berat sekali, Pak, ini harus ke rumah sakit gitu. Dia sangat berat untuk menerima kalau dia akan diamputasi. Ke rumah sakit lah dia gitu, dirawat inap. Akhirnya di rumah sakit dokter juga menjelaskan kepada pasien untuk diamputasi. Nah, akhirnya tibalah waktunya operasi amputasi. Dia masuk ke ruangan operasi, sampai di ruangan, gula darahnya ternyata turun drastis. Tensinya juga turun drastis. Akhirnya dokter anestesi memutuskan, wah ini amputasi nggak bisa dilanjutkan. Karena kalau ini dilanjutkan, risiko kematian tinggi gitu. Akhirnya pasien dibalikkan lagi ke ruang rawat inap, dan kebetulan saya waktu itu punya waktu untuk menjenguk dia. Saya ajak ngobrol, ternyata pasien sangat stres mau diamputasi. Ya, pasti. Wah, kalau saya amputasi berarti saya nggak bisa bekerja. Nah, sampai di rumah sakit, pasien bertanya kepada saya, Pak Adit, menurut Pak Adit ini harus diamputasi. Saya langsung jawab, ya. Iya Pak, ini harus amputasi. Wah, dia udah berlinang air mata, dia sedih, takut Ya, gitu. mental down lah Nggak ya. bisa Pak, nggak adakah solusi yang lain? Saya bilang, ini harus diamputasi. Lalu saya bilang dengan cepat waktu itu, Pak tenang saja, nanti kita buatkan kaki palsu. Baru dengar kata kaki palsu saja, dia kayak, wah apa itu gitu. Iya Pak, kaki palsu, nanti Bapak bisa berjalan gitu. Baru saya bilang begitu, dia sudah kayak, wah ada harapan nih gitu. Wah bener juga ya, berarti nanti saya dipotong kakinya, saya bisa mencari kaki palsu gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya tentunya yang dia tanya adalah di mana bisa membuat kaki palsu itu. Saya bilang, nanti saya membantu Pak. Pertanyaan selanjutnya lagi, berapa harganya Pak? Gitu. Nah ini kalau kita jawab harganya ya boleh searching di harga kaki palsu itu cukup lumayan ya. Kalau saya jawab waktu itu Pak harganya anggap saja 5 juta gitu. Di situ itu akan membuat beban lagi buat dia gitu. Milan Bu, sudah sakit, sudah kaki amputasi. Jadi saya harus menyiapkan uang untuk membuat kaki palsu gitu. Iya. Saat dia tanya biayanya berapa, saya langsung jawab karena kebetulan pasien ini saya kenal betul ya ekonominya gimana. Saya bilang, tenang saja Pak, gratis kaki palsu ya. Wah langsung dia senang sekali ya, besoknya langsung diamputasi, habis amputasi kondisinya sangat stabil. Dia langsung nelpon saya, Pak saya sudah selesai amputasi, kapan bisa buatkan kaki palsu gitu. Jadi kaki palsu bagi orang yang teramputasi itu kayaknya Harapan baru untuk dia gitu. Yang awalnya harusnya dia terpuruk, dia nggak bisa kemana-mana. Hanya dengar saja tentang kaki palsu dia bahagia luar biasa. Iya. Karena bisa beraktivitas lagi dengan kaki palsu itu mungkin ya. Bisa berjalan nantinya, setidaknya dia bilang bisa gendong cucunya. Iya, gitu. betul. Gitu. Bayangkan kalau dia menerima amputasi dan dia teramputasi, sampai di rumah dia akan tidur, hanya akan duduk, meratapi nasibnya dia. Wah begini hidup saya, sudah diabetes, sudah amputasi. Akhirnya stres, gula darah akan tinggi, risiko luka akan muncul lagi, bahkan komplikasi yang lain karena gula darah pasti tidak terkontrol. Karena dia stres, ya balik lagi risiko kematian akan tinggi. Iya, betul. Gitu pentingnya sebuah kaki palsu itu. Nah, tentunya tantangan bagi saya yang membuat yayasan kaki kita ini, kaki palsu ini, pendanaannya bagaimana? Nah itu. Udah ngomong gratis nih, gimana carinya gitu. Nyari bantuan bisa nggak bisa, tapi di Buleleng, ya mohon maaf, pengalaman saya cukup susah untuk menggalang donasi. Ya berbeda dengan kalau kita membuat yayasan di Badung lah, di Bali Selatan atau di Gianyar yang saya rasa orang asing juga besar, banyak ya, ekonomi masyarakat juga cukup bagus. Ini kita di Bali Utara. Iya. Itu tantangan besarnya. Nah, dan kabarnya ini bahan dari kaki palsu ini luar biasa dari daur ulang. Nah, itu idenya sebetulnya dari siapa itu? Ya, itu berawal dari bulan Maret 2020 ya, saat kita di Bali diserang oleh COVID-19. Iya, betul. Semuanya anjlok waktu itu. Yayasan kami didirikan 31 Oktober 2019. Hanya selang beberapa bulan COVID muncul. Ya tentunya menggalang donasi untuk pasien-pasien kami itu semakin berat rasanya. Sulit ya.
Nah, di situ kami mau membuat sebuah inovasi. Bagaimana kita bisa membuat sebuah kaki palsu itu yang tetap nyaman, tapi sangat murah dan inovatif. Tapi aman, Nyaman dia. Aman, tapi harus nyaman. murah. Tapi inovatif gitu. Nah, akhirnya teman-teman dari penggiat lingkungan ngasih ide nih, bagaimana kalau kita membuat kaki palsu dari sampah plastik? Oh iya, ini keren nih, bahannya dari sampah. Kita bisa dapat dari manapun sampah itu. betul. Sampah itu termasuk salah satu masalah yang besar. Apalagi sampah plastik. Apalagi sampah plastik. Gitu. Nah, akhirnya Maret 2020 kami mulai melakukan eksperimen untuk membuat kaki palsu plastik ini. Berhasil, sukses sekali. Kaki palsu plastik kami sampai saat ini yang menggunakan pertama kaki palsu plastik itu adalah seorang remaja, kalau nggak salah sekarang mungkin umurnya 24 tahun, itu dari Madura, Pulau Kangean. Waktu itu dia usianya sekitar 19 tahunan lah. Dia amputasi karena kegigit ular. Kegigit ular, kita buatkan kaki palsu dari sampah plastik ini. Dia bisa berjalan dan sampai saat ini pun dia masih beraktivitas dengan kaki palsu plastik kami. Nah, namun dalam memproduksi kaki palsu plastik itu kami juga menghasilkan sebuah lembar papan plastik recycle. Kami publish kedua-duanya, kami berharap kaki palsu plastik ini menjadi sebuah inovasi yang bagus sekali yang akan didukung oleh banyak pihak. Ternyata yang banyak dilirik adalah papan plastik kami. Oh gitu, bukan kaki palsunya bukan itu. Kaki palsunya, karena orang tertarik kaki palsu jika dia kakinya terpotong gitu. Oh, Saat ini kan bahan dasarnya itu yang contoh misalnya Mbak nih, kaki palsunya kan normal ya. Keinginan untuk mencari kaki palsu jelas nggak ada lah. Tertarikan, oh iya kaki palsu ada gitu. Tapi kan nggak perlu. Ya, betul. Nah, justru orang-orang yang perlu itu lebih banyak terhadap papan plastik kami. Bahan dasar dari kaki palsu itu justru. Iya, akhirnya malah kami agak sedikit pesimis dengan kaki palsu plastik ini karena waktu itu kami tidak mendapatkan support untuk kaki palsu plastik itu. Dan justru peluang yang ada adalah papan plastik ini yang akhirnya kami kembangkan menjadi sebuah unit pemberdayaan disabilitas dengan konsep mengolah sampah plastik bersama disabilitas. Oke, jadi benar-benar semua bisa kita jalani ya, membantu para disabilitas juga. Jadi dalam pembuatan kaki palsu itu dibantu oleh siapa? Orang disabilitas juga. Orang disabilitas juga yang membantu. Jadi konsepnya adalah dari disabilitas untuk disabilitas. Saat kita membantu orang disabilitas, kita tidak seperti memberikan mereka sebuah sepatu. Pak, ini sepatu, ini kaki palsu pakai. Nggak bisa. Kaki palsu setiap orang itu berbeda. Ukurannya berbeda. Ya. Kaki palsu itu kita tidak bisa kasih dia lalu dia berjalan, nggak bisa. Kita harus dampingi dia hingga akhirnya si tubuh pasien itu dengan kaki palsunya itu saya bisa sebut dia mulai menyatu lah. Dan akhirnya dia mulai terbiasa terhadap kaki palsu tersebut. Memang harus dilatih harus ya, agar terbiasa ya. Didampingi sampai bisa menggunakan. Iya, betul. Oke. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baiklah pemirsa, Bali Now sudah di segmen akhirnya. Kita masih membahas tentang Yayasan Kaki Kita Sukesade. Nah, masih bersama Adit, Ketua Yayasan Kaki Kita Sukesade. Nah, tadi kita sudah membahas tentang para disabilitas. Gimana nih, karya-karya apa aja yang sudah dihasilkan para disabilitas yang sudah diberdayakan di sini? Ya, pemberdayaan disabilitas di YKKS, ya ini pandangan saya. Ini sebuah program yang bagus sekali sebetulnya. Mohon maaf saya menilai program saya sendiri ya. Karena dalam program pemberdayaan disabilitas kami tidak hanya bicara masalah disabilitas itu bisa produktif, tetapi kita juga ikut dalam penyelesaian masalah sampah. Karena produk yang kami olah adalah merecycle sampah plastik. Sampai saat ini kami sudah merecycle sampah plastik sampai 80 ton. 80 ton? Iya, 80 ton menjadi barang-barang yang memiliki nilai seni, nilai ekonomis. Bisa dijual di pasaran dan akhirnya itu menjadi profit buat kami untuk menggaji teman-teman disabilitas maupun untuk menjalankan program yayasan. Nah, produk-produk yang kami sudah buat
unit usaha ini kami beri nama dengan Karva ya. Karva itu karya difabel, yang artinya karya dari difabel dan karya untuk difabel. Nah, produk yang kami buat itu paling banyak adalah produk-produk furniture, meja, kursi ya. Satu meja biasanya bisa menghabiskan 10-20 kg sampah. Berarti kalau customer kami membeli produk dari Karva, berarti dia otomatis sudah menyelamatkan lingkungan dari 20 kg sampah dan dia sudah membantu disabilitas untuk bisa produktif. Gitu. Nah, tidak hanya meja, kami juga membuat barang-barang seperti kacamata, cincin, terus dan banyak barang-barang lainnya. Berarti banyak banget ya, selain juga kaki palsu. Nah, berarti mereka juga membantu membuat kaki palsu itu? Ya, jadi dalam pembuatan kaki palsu di YKKS kami melibatkan teman-teman disabilitas. Ya, karena orang yang teramputasi berarti akan dimengerti oleh orang yang teramputasi gitu. Orang yang belajar menggunakan kaki palsu tentunya akan jauh lebih enak diajarkan oleh orang yang juga mengalami itu gitu. Kita bisa saja teriak kepada dia, "Hai, kamu harus semangat, kamu pasti bisa," gitu. Kita sendiri adalah orang normal, tentunya dia bilang beginilah, "Ya kamu normal gitu, saya nggak punya kaki loh," gitu. Nah, disitulah konsep itu kami pelajari bahwa jauh lebih bagus seorang disabilitas itu disupport oleh disabilitas. Apalagi di YKKS, orang yang buat kaki palsu itu kita ajak dia ke YKKS ya. Selain kita buatkan kaki palsu, dia juga melihat teman-temannya yang lain itu sedang bekerja. Bekerja mereka produktif. Ternyata walaupun dia menggunakan kaki palsu sama seperti saya nantinya, ternyata dia bisa bekerja. Nah, hal itu jauh lebih mensupport secara psikologis si disabilitas itu ketimbang kita memberikan dia bantuan berupa sembako setiap bulan. Akhirnya dia akan berpikir, bulan depan saya dapat sembako, bulan depan saya dapat sembako, sehingga dia ketergantungan terhadap hal tersebut. Gitu. Makanya dengan membuat sebuah sirkuler, kita luka, kita bantu, akhirnya kita buatkan kaki palsu dan kita berdayakan dia, konsep seorang disabilitas mampu produktif itu terbentuk benar-benar. Gitu. Yang mana kita harus bantu, saat luka berarti kita harus bantu, kaki palsu kita bantu. Saat dia diberdayakan berarti dia harus membantu dirinya sendiri. Betul. Kita akan tuntut dia untuk belajar, kita tuntut dia untuk mampu melakukan sesuatu pekerjaan tersebut. Waktunya dia untuk bisa membantu dirinya sendiri. Sehingga harapannya disabilitas tidak lagi ketergantungan terhadap bantuan. Iya, berarti mereka merasa memiliki manfaat hidup. Iya, betul. Yang dalam keterbatasan dia. Merasa bermanfaat bahwa dia makan itu dari jerih payahnya dia. Iya, betul. Tidak hanya menerima, tapi dia bekerja begitu. Aduh, luar biasa banget. Nah, apa nih harapan Adit ke depannya untuk yayasan Kaki Kita Sukasade? Ya, harapannya terukur dan jelas ya. Tahun ini harapannya kami bisa memberdayakan 8 disabilitas. Baru 6 saat ini. Berarti kurang lagi 2. Terus untuk kaki palsu kami berharap bisa membantu kaki palsu 3-4 pasien per bulan. Untuk luka diabetes juga sama, kita 3-4 pasien per bulan. Kami berharap bisa membantu mereka. Harapan kami. Nah, tentunya ini bukan tanggung jawab yang kecil, yang ringan ya. Kami berharap banyak masyarakat mulai mensupport program kami, baik dalam bentuk donasi, dalam bentuk CSR mungkin dari BUMN, terus dalam bentuk membeli produk kami, karya-karya disabilitas, yang paling banyak itu yang sementara ini yang membeli adalah restoran, hotel gitu ya. Jadi dengan membeli produk kami berarti kalian sudah berdonasi juga terhadap pemberdayaan disabilitas maupun program YKKS. Mungkin sudah ada support dari pemerintah? Pemerintah sangat peduli dengan program kami ya. Apalagi BUMN, kemarin saya ucapkan terima kasih dari PLN juga dari Pelindo yang sudah memberikan CSR untuk pemberdayaan disabilitas. Lalu kemarin dari The Body Shop juga sudah ada. Jadi The Body Shop itu adalah perusahaan kosmetik dan mereka sangat aware terhadap sampah-sampah plastik mereka dari kemasan-kemasan kosmetik mereka. Jadi kemasan itu diberikan kepada kami yang selanjutnya kami daur ulang dan mereka juga membantu dalam penggalangan donasi untuk yayasan kami.
Luar biasa. Ya, sehingga 1 tahun ini kami akan bisa menjalankan program YKKS dengan maksimal. Oke, waduh, Ciayu semangat pokoknya Ya. ya, semangat. Matur suksema. Oke. Adit sudah mampir di Bali Now bincang-bincang Oke. tentang para penderita diabetes. Semoga sukses ke depannya. Kemudian semoga apa yang Adit laksanakan sekarang, kerjakan sekarang bisa bermanfaat Ya. bagi para. Semoga juga dengan program ini YKKS mulai lebih dikenal ya. Iya, betul Lebih betul. dikenal dan ada banyak support lah. Iya, terhadap dan kami. bermanfaat bagi para pasien-pasien diabetes. Ya. Iya. Pokoknya semangat, sukses. Oke. Inggih matur susema. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami tentang Yayasan Kaki Kita Sukesada. Semoga apa yang kami bincangkan tadi bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.